ditentukan oleh sarapan paginya. Putusan hakim ditentukan ini kan berbahaya sekali. Karena itu kita mendesak Mahkamah Agung untuk mengevaluasi secara menyeluruh. Ya, menyeluruh, jangan. Kemarin saya mendengar sudah ada mutasi penyegaran. Rotasi mutasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan mengganti beberapa hakim yang bertugas di pengadilan kelas 1 khusus. Kita berharap dengan penyegaran seperti itu, mutasi tersebut bisa betul-betul membuat Mahkamah Agung citranya tidak lagi tercoreng dan tercederai oleh kasus-kasus yang selama ini sangat merugikan korps prajurit. Indonesia tidak sedang baik-baik saja berarti. Dan ini perlu langkah yang begitu dramatis istilah saya dalam bentuk pengawasan yang diperketat dalam bentuk komisi yudisial harus betul-betul diterima oleh Mahkamah Agung dengan tangan terbuka. Biarkanlah pengawasan oleh pihak lain dan tidak perlu ada badan pengawas di Mahkamah Agung karena ini sudah sedang tidak baik-baik saja. Masalahnya ketika hakim berbenah, ini yang perlu dibenahin pihak luar, pengacara, pengusaha, dan pihak-pihak lain yang suka intervensi, yang suka mengiming-imingi tahta harta, ya, dan seterusnya. Selamat malam pemirsa. Mahkamah Agung melakukan rotasi besar-besaran. Ratusan hakim dan puluhan panitera dipindahkan menyusul kasus suap yang mencoreng kehormatan dan meruntuhkan wibawa lembaga peradilan. Langkah mutasi diklaim untuk memutus praktik transaksional, namun munculkan tanya apakah ini langkah rasional? Jual beli perkara butuh perubahan fundamental, bukan sekedar pergeseran yang bersifat seremonial. Akankah rotasi ini mengembalikan kepercayaan publik atau justru memperpanjang kekecewaan? Bersama saya Evo Mondo, inilah top issue dengan tema mutasi hakim solusi bersih-bersih atau sekedar gimmick. Ya, pemirsa, telah hadir narasumber di studio Metro TV. Sudah hadir bersama kami Hakim Agung Mahkamah Agung atau MA periode 2011-2018 Gayus Lumbun. Selamat malam. Selamat malam. Apa kabar? Baik. Sehat ya? Baik, berikutnya anggota Komisi Yudisial atau KY Bin Ziyad Qaddafi. Selamat malam, Pak Davi. Selamat malam, Mbak Eva. Apa kabar? Baik, apa kabar, Pak? Saya baik juga. Terima kasih sudah hadir di Studio 1 Metro TV. Diundang. Dan juga telah bergabung dari sambungan Zoom Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung atau MA, Sobandi. Selamat malam, Pak Sobandi. Selamat malam, Mbak Eva. Selamat malam, Prof. Gayus. Selamat malam, Bapak Ben Ziyad. Selamat malam. Selamat malam, Pak Sobandi. Mohon maaf tidak bergabung di studio, Bapak. Baru pulang dari kantor. Iya, Pak Sobandi, terima kasih. Langsung saja saya akan tanyakan ke Pak Sobandi, mengapa mutasi hakim besar-besaran jadi pilihan Mahkamah Agung, Pak Sobandi? Ya, mutasi besar-besaran pada tanggal 22 itu langkah awal Mahkamah Agung untuk melakukan penyegaran di lembaga peradilan. Khususnya tahap pertama ini untuk pengadilan besar, yaitu pengadilan kelas 1A khusus, ya. Jadi dimulai dari pimpinannya yang kita mutasi, karena pimpinan itu jangan menjadi sumber masalah, karena energi kita akan habis untuk mengurusi masalah yang bersangkutan. Sementara tidak ada waktu lagi untuk mengurus urusan lembaga. Nah, untuk itu kemarin kita dari pimpinan di Jakarta itu kita rombak. Kemudian hakim-hakim juga yang sudah lebih dari 2 tahun kita lakukan penyegaran, ya. Kita pindah ke beberapa pengadilan yang kelasnya sama sebenarnya, tetapi beban perkaranya tidak terlalu banyak dibanding dengan di Jakarta. Itu langkah awal kita. Kemudian memasukkan juga hakim-hakim muda, ya. Sekarang mutasi dan promosi yang kemarin kita lakukan itu berdasarkan bukan berdasarkan rasa, istilah Pak KM itu bukan berdasarkan rasa, tetapi berdasarkan integritas. Itu yang utama.
Jadi hakim-hakim muda yang integritasnya sudah teruji, kita geser ke pengadilan-pengadilan yang kompleksitas perkaranya cukup berat, dan khususnya di Jakarta itu pengadilan niaga dan pengadilan satwa khusus gitu. Oke, kalau Anda sebut tadi sebagai langkah awal penyegaran, apa pertimbangan utama MA dalam melakukan mutasi besar-besaran ini? Apakah karena momentum sebagai reaksi sejumlah kasus suap yang terkuak belakangan, atau ini sudah menjadi rencana jangka panjang dari Mahkamah Agung? Ya, promosi mutasi di Mahkamah Agung itu memang rutin dilakukan, tetapi kami tidak memungkiri bahwa yang terjadi kemarin itu merupakan tamparan kepada kami, menjadikan bahan evaluasi, karena selama ini TPM itu mutasi dan promosi biasanya 3 tahun atau 5 tahun paling lama baru digerakkan. Nah, kita evaluasi ternyata banyak hakim yang sudah 2 tahun lebih, dan polanya kita pahami di kasus Surabaya maupun kasus di Jakarta itu adalah pola di mana ketua pengadilan berperan mempengaruhi majelis hakim. Nah, ini jadi tidak menutup rasa malu kami bahwa telah terjadi itu tamparan, dan kita melakukan evaluasi mutasi dengan tadi basisnya adalah integritas ya, bukan berdasarkan rasa, bukan karena hubungan pertemanan atau rasa kemanusiaan yang lain-lain, tetapi berdasarkan data. Data sendiri ini selain dari Badan Peradilan Umum, misalnya dalam perkara kemarin itu Peradilan Umum, juga berdasarkan profiling dari Bawas. Nah, profiling yang dilakukan oleh Bawas ini juga melibatkan Komisi Yudisial, Pak Benjian, nanti rencana ke depannya, kemudian KPK, termasuk dengan KPK, dan menganalisa secara dalam mengenai laporan LHKPN-nya serta bekerja sama dengan PPATK. Jadi profilingnya sampai segitunya. Bahkan pimpinan juga harus menggaransi secara personal hakim atau pimpinan yang akan direkomendasikan di kelas 1 Agustus ini. Nah, jadi ada garansi personal juga dari pimpinan atau pejabat eselon 1 atau pejabat eselon 2. Jadi ada beberapa perubahan dari SK 488 yang sedang kita revisi. Nah, sudah mulai kita terapkan begitu. Jadi sekali lagi saya katakan, mutasi dan promosi yang kemarin dan ke depan itu bukan berdasarkan rasa, tetapi berdasarkan data. Datanya diantaranya adalah profiling. Oke, data profiling untuk menentukan integritas. Kemudian indikatornya apa saja yang bisa menentukan siapa yang dimutasi dan siapa yang tidak dimutasi? Baik, indikatornya yang dimutasi yang dikeluarkan dari Jakarta itu adalah 2 tahun lebih yang dimutasi ya, yang dikeluarkan dari Jakarta. 2 tahun lebih untuk penyegaran. Yang untuk dimasukkan ke pengadilan Jakarta itu adalah integritas. Indikasinya adalah dilihat dari lifestyle-nya, gaya hidupnya. Kemudian profiling tadi, kita minta masukan dari KY, masukan dari KPK, bahkan tadi laporan harta kekayaannya pun kita pelototi, kemudian kita minta laporan secara resmi dari PPATK. Oke, Pak Sobandi, tadi Anda sampaikan minta masukan KY, betulkah KY dilibatkan, Pak Davi? Ya, terima kasih Mbak Eva atas pertanyaannya. Sebenarnya secara normatif memang seharusnya KY dilibatkan karena KY diberi mandat oleh konstitusi dan undang-undang untuk melakukan pengawasan eksternal terhadap hakim. Sementara kita tahu pengisi jabatan-jabatan strategis di pengadilan, termasuk yang ada di Mahkamah Agung nih, posisi dirjen, kemudian sekretaris dan lain-lain itu banyak diisi oleh hakim gitu, apalagi pimpinan pengadilan di tingkat banding maupun tingkat pertama. Tetapi kerjasamanya saya rasa mungkin perlu dikuatkan ke depan gitu ya, karena KY punya data yang sangat kaya Mbak Eva. Apa saja data yang dimiliki oleh KY untuk menunjang tadi proses mutasi sebetulnya? Setiap tahun kami itu menerima laporan masyarakat itu antara 2.000 sampai 3.000 ya. Dengan berbagai jenis laporan gitu ya, dengan berbagai jenis dugaan pelanggaran kode etik.
Dari jumlah laporan tersebut rata-rata 10% yang kemudian kita tindak lanjuti. Yang tidak kita tindak lanjuti misalnya ketika laporannya itu mengenai jaksa, mengenai panitera yang memang kebetulan ada di luar ruang lingkup kewenangan KAI gitu ya. Atau juga ketika laporan yang masuk itu sangat spesifik keberatan terhadap putusan pengadilan. Yang itu merupakan wilayah dari pengadilan yang lebih tinggi untuk mengkoreksinya. Dan saya rasa apa yang disampaikan ya oleh Pak Sobandi kemudian yang sudah dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan melakukan kocok ulang ya terutama di pengadilan-pengadilan negeri di Jakarta maupun di beberapa kota besar itu sudah sesuai dengan data yang dimiliki KAI. Karena bertahun-tahun Mbak Eva 10 besar daerah yang paling banyak dilaporkan itu diantaranya yang paling tertinggi itu selalu Jakarta. Kemudian biasanya Jawa Timur mengikuti. Lalu ada Jawa Barat, Jawa Tengah gitu ya, kemudian Sumatera Utara. Sampai yang ujung itu biasanya Sulawesi Selatan atau kadang-kadang berganti dengan provinsi lain. Makanya paling banyak Jakarta dan Surabaya. Paling banyak Jakarta dan Surabaya. Kemudian juga tingkat pengadilan yang paling banyak dilaporkan memang pengadilan tingkat pertama. Karena disitulah suatu perkara itu berawal mula dan disitulah interaksi antara berbagai pihak itu terjadi kadang-kadang ya lewat ruang-ruang tertutup begitu ya. Kemudian yang terakhir paling banyak ini 10 besar juga bertahun-tahun. Yang paling banyak dilaporkan itu adalah pengadilan lingkungan peradilan umum. Yang kebetulan memang mencakup ya pengadilan yang menangani perkara pidana dan perdata. Di mana kasusnya kemarin terungkap melibatkan suap ya yang dalam proses penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung itu juga kasus pidana begitu. Jadi menurut saya data yang dimiliki KAI ini harus lebih bisa dimanfaatkan gitu ya. Memang secara undang-undang kita tidak punya kewenangan untuk melakukan mutasi terhadap hakim gitu ya. Itu merupakan wilayah kewenangan administrasi dari pimpinan Mahkamah Agung. Oke, tapi soal kriteria sudah sesuai dengan catatan atau data yang dimiliki? Iya, saya dengar dan saya membaca juga mencermati ya nama-nama yang kemudian dimasukkan ke Jakarta yang artinya itu promosi atau dikeluarkan dari Jakarta degradasi. Yang sebagian itu demosi gitu ya. Demosi. Walaupun ada juga yang dikeluarkan dari Jakarta tapi untuk kepentingan promosi karena ke pengadilan yang lebih tinggi. Ini adalah sebagian ya orang-orang yang dikenal ya punya reputasi baik gitu ya. Sebagai contoh ini nanti Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kalau jadi diangkat itu perempuan ya dan akan jadi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat termuda. Kemudian ada beberapa hakim yang berasal dari Bawas yang kemudian dimasukkan ke Jakarta. Harapannya insting pengawasannya itu bisa digunakan gitu ya untuk mengawasi rekan-rekannya. Tapi kalau menurut saya walaupun layak diapresiasi langkah Pak Narto dan pimpinan MA lainnya, ini belum cukup, Mbak. Kita perlu lebih serius lagi, lebih luas lagi mengevaluasi para pengisi jabatan di Mahkamah Agung dan lembaga peradilan, termasuk di level eselon 1 ya, maupun eselon 2 yang ada di Mahkamah Agung. Itu harus dievaluasi. Tadi kriterianya misalnya ya, kalau sebelumnya mungkin tekanan hanya pada kepangkatan, saat ini memang sudah waktunya kita bicara soal integritas. Kita bicara soal mindset anti korupsi. Kita bicara soal gaya hidup. Kita bicara soal harta kekayaan yang wajar atau tidak. Ya. Kita bicara juga soal perilaku anti korupsi, bahkan nggak cuman bersih untuk sendiri ya, tetapi juga membangun gerakan di kalangan hakim untuk melakukan bersih-bersih. Karena itu KAI juga sebenarnya menantang ya, men-challenge, mengajak begitu ya, baik pimpinan Mahkamah Agung maupun hakim-hakim untuk menindaklanjuti ini juga termasuk ya, selain evaluasi besar-besaran terhadap pengisi jabatan strategis, juga untuk kepentingan penegakan etik. Ya. Apabila dalam proses mutasi yang tadi Pak Sobandi sampaikan, ada data, ada temuan ya, yang mungkin belum sampai diidentifikasi KAI, belum berhasil diendus oleh KAI, dan itu mengarah pada pelanggaran kode etik, ayo Pak, serahkan ke KAI, kita siap untuk bersama dengan Mahkamah Agung menegakkan kode etik dan ambil tindakan tegas. Saya rasa ini udah waktunya kita detoksifikasi peradilan kita. Jadi racun-racun itu kita keluarkan, Mbak, supaya cita-cita yang sejak awal dicanangkan untuk menuju lembaga peradilan yang agung gitu ya,
yang dipercaya oleh publik itu sama-sama kita bisa capai. Oke, saya akan kembali lagi ke Pak Sobandi karena terbongkarnya kasus suap di Jakarta dan Surabaya tadi juga sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pak Davi, memang banyak di situ, begitu ya. Apakah ini juga semakin mengonfirmasi bahwa ada jaringan yang kuat, jaringan mafia peradilan yang bermain di sini tidak hanya melibatkan hakim tetapi juga aktor-aktor eksternal. Bagaimana sebetulnya pola kerja mafia peradilan ini yang dianalisis oleh Mahkamah Agung, Pak Sobandi? Dari dua kejadian terakhir dari Surabaya dan dari Jakarta Pusat, kita dapat melihat pola yang sama, yaitu ada penyuap dan ada yang disuap, itu sudah pasti. Kemudian ada ketua pengadilan yang terlibat mengatur majelis hakim, kemudian majelis hakim mengkondisikan bagaimana perkara itu sesuai dengan pesanan. Nah, pola-pola itu kita sudah baca, sehingga pimpinan memangkas itu, mencoba menyelesaikan itu dengan memutasi pimpinan-pimpinan pengadilan kelas 1A khusus ya. Nah, itu jadi kesamaannya di sana, kesamaan. Tetapi kalaupun dikatakan bahwa itu ada mafia peradilan, kami serahkan kepada publik penilaiannya. Kami sendiri sedang terus berbenah, sedang terus membersihkan. Saya sependapat dengan Pak Davi bahwa langkah ini belum cukup. Kita perlu serius, lebih istilahnya detoksasi lagi. Kami sepakat. Jadi istilah Pak KMA ini selaku menjadi ketua Kamar Pengawasan maupun sebagai kepala Bawas, beliau mengatakan bahwa kita harus bina. Tapi kalau tidak kita bisa bina, kita binasakan. Istilah beliau sangat mungkin kasar, tanda kutip kasar, tetapi beliau ingin menegaskan itu. Beliau juga mengingatkan bahwa pengadilan, pimpinan itu tidak perlu minta pelayanan. Harusnya memberikan pelayanan kepada publik ya, kepada masyarakat pencari keadilan. Jadi bukan meminta pelayanan dari bawahan. Nah, beliau sudah berikan contoh bagaimana beliau tidak mau disambut ketika kunjungan ke daerah. Role model beliau itu begitu. Obsesi yang beliau ingin sampaikan dengan mutasi promosi kemarin kepada seluruh hakim bahwa tidak ada lagi pelayanan kepada pencari keadilan yang bersifat transaksional. Semua pelayanan harus berdasarkan integritas, ya, berdasarkan kemampuan, kualitas keilmuannya, gitu. Jadi itu penekanan beliau, Mbak Eva ya. Tadi sebelum saya sampai melalui ikut Zoom ini, saya sudah minta arahan kepada pimpinan Mahkamah Agung. Nampaknya MA dan KY satu suara mutasi belum cukup. Prof Gayus, apakah setuju? Mohon dijawab usai jeda ya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Top Issue. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Top Issue. Prof Gayus, tadi pertanyaan saya sebelum jeda, nampaknya KY dan MA satu suara nih sepakat bahwa mutasi hakim besar-besaran itu belum cukup. Apakah Prof Gayus juga sepakat belum cukup? Bahkan saya ingat Prof Gayus pernah bilang lembaga peradilan sudah seperti pasar. Siapa saja bisa jadi perantara jual beli kasus. Cukupkah dengan mutasi? Ya, saya harus mengatakan mengapresiasi ketua MA saat ini Pak Sunarto. Beliau dikenal di kalangan aktivis hukum, ada orang yang betul-betul saya beri mengatakan bersih. Yang saya kenal sama-sama kita di MA, yang terkenal tidak memberi toleransi kepada penyimpangan, itu yang saya kenal. Jadi langkah beliau ini memang harus diapresiasi, walaupun tidak maksimal, tentunya diakui juga bahwa ini memang baru awal bagi pemikiran saya. Tapi ini sangat baik ya, artinya ini peduli kepada situasi saat sekarang. Nah, tapi saya mengingatkan juga bahwa sesungguhnya mutasi ini tidak berhenti hanya di tingkat pengadilan tinggi saja. Mahkamah Agung juga perlu diperhatikan apakah ada pimpinan, anggota yang juga menyimpang. Kenapa? Karena peraturan Mahkamah Agung, ini undang-undang ya, setingkat undang-undang ini, nomor 8 Perma, nomor 8 tahun 2016. Itu ada satu sanksi berjenjang terhadap kegagalan pengawasan dan pembinaan. Ini dua hal ini dicantum dengan tegas di situ.
Artinya apakah di dalam Mahkamah Agung tidak perlu juga diawasi dan ditentukan, kalau mutasi tidak mungkin karena Hakim Agung itu berada di Jakarta. Tapi ada pemindahan dari tugas. Karena tugas yang panjang ya di Mahkamah Agung ini mestinya harus di bawah 5 tahun pandangan saya. Dan masa pejabat ini tinggi lama sekali ya, bahkan ada sampai 30 tahun yang masuknya muda. Ya banyak contoh lah, atau ada tuada yang masih muda itu, ya kalau saya menyebutkan diantaranya ada tuada Tun dan Pajak, ya, itu masih muda sekali. Kalau harapannya akan menjadi pimpinan juga, pimpinan wakil atau pimpinan Mahkamah Agung, ya hati-hati, harus dievaluasi. Dan siapa yang bisa menyajikan satu bentuk informasi KY, Komisi Yudisial dibentuk oleh konstitusi itu, dibentuk oleh Undang-Undang Dasar, keberadaan dari Komisi Yudisial. Jadi kalau ada orang mengatakan bubarkan KY, ini menyedihkan sekali. Dan ini akan menjadi siapa saja ya, itu akan menjadikan, bahkan itu saya cenderung bisa dijadikan ujaran kebencian. Ada sakit hati atau apa kepada KY, karena KY ini akan bermanfaat. Bahkan saya sering menganjurkan perkuat KY. Berikan KY kesempatan untuk membuat antar penghubung atau antar cabang itu di semua adanya pengadilan. Dari mungkin dikumpulkan ya, mungkin 10 pengadilan, 1 kantor KY. Itu penting. Oke, untuk pengawasan ya? Ya, untuk pengawasan. Saya potong dulu di situ, Prof. Gayus. Artinya Anda melihat bahwa mutasi hakim panitera itu hanya di level bawah. Perlu ada evaluasi sampai Mahkamah Agung. Saya berpendapat begitu karena ternyata juga ada Hakim Agung dihukum penjara baru-baru ini. Artinya apa? Artinya juga ada celah ya, satu hal yang mencela bahwa terjadi juga di Mahkamah Agung. Jadi mutasi besar-besaran kita hormati sekali. Ini langkah pimpinan yang sangat tegas. Tapi kok berhenti di bawah Mahkamah Agung saja? Mestinya peraturan nomor 8 tahun 2016 itu perlu diperhatikan berjenjang itu sampai ke atas. Oke, kalau berdasarkan Perma nomor 8 tahun 2016, evaluasi seperti apa yang harus dilakukan? Saya banyak mencuatkan justru evaluasi kepada seluruh hakim Indonesia, tetapi terbatas kepada pimpinan dan wakil ketua dan wakil ketua. Mahkamah Agung itu punya 10 pimpinan, dari ketua, wakil 2 wakil ketua dan ketua kamar. Ini perlu dievaluasi. Siapa yang bisa melakukan evaluasi itu? Saya pikir Presiden sebagai kepala negara bisa memimpin ini, tentunya dengan kepanitiaan yang betul-betul selektif, yang bisa mengukur track record. Dari mana sumbernya? Utama dari Komisi Yudisial. Track record di mana ketika masih di PN, di PT. Memenuhi syarat nggak ketika itu? Itu sudah saya tawarkan ke Presiden yang dulu, Pak Jokowi, disambut dengan baik, dibikin ratas ketika itu, rapat terbatas. Kemudian terakhir setelah saya pensiun, saya menyurat juga ke Pak Jokowi sebagai Presiden. Surat saya ditembuskan ke Pak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam. Diterima, saya 2 jam lebih berdiskusi. Kata Pak Mahfud kepada saya, akan saya cari 10 ahli-ahli hukum di Indonesia untuk bagaimana menyoroti ide ini. Oke, berarti ada pengawas selain KY dan juga Bawas MA. Bawas MA sangat bagus juga, perlu juga itu. Artinya internal ya, ada tuada was di situ. Ini kan menyangkut pengawasan, kalau bagi saya enggak saatnya lagi mengawasi karena corruption yang by need, by greedy, yang serakah, dan kemudian by chance ada kesempatan. 2 ini mungkin kalau by need sudah hampir tidak ada. Saya sudah menyurat ke Presiden yang sekarang. Sudah saya layangkan surat saya. Mudah-mudahan sambutan bahwa evaluasi itu mestinya menyeluruh. Tidak ada terkecuali. Dari bawah sampai atas ya, Dari bawah sampai atas, pimpinannya saja. Ketua, wakil ketua, Mahkamah Agung 10 orang, PT 2 orang, 370 PN, kabupaten dan kota, 370 kali 2. Tidak terlalu banyak. Lakukan itu secara nasional. Itu maksud saya. Soal evaluasi, semoga ini didengar, tetapi kita coba perlihatkan ini data dari ICW dari tahun 2011 sampai 2024 ada 29 hakim terseret kasus suap. Kita bisa saksikan, artinya Prof. Gayus dari bertahun-tahun ini selalu saja meningkat. Bahkan kalau disebut ini seperti praktek tandeman ya, ada hakim, panitera, jaksa hingga advokat. Seperti menjadi pola klasik di mafia peradilan. Apakah ini memang sudah mengakar lama? Untuk advokat, di semua kejahatan di
di pengadilan termasuk advokat. Yang di Surabaya advokat. Yang baru-baru ini advokat yang saya mengharapkan ada perbaikan itu lingkungan advokat tentu di luar wilayah Mahkamah Agung atau KY ya. Tetapi saya mengusulkan agar advokat itu juga disumpah. Sehingga kalau dia menyimpang terancam hukuman 9 tahun untuk akibat yang ditimbulkan oleh pihak bisa negara, juga bisa pihak. Ini usul saya yang belum diatur di perundang-undangan, MA bisa membuat perma ini. Atau perma atau sema lah, tapi mungkin perma cocok. Agar advokat juga disumpah seperti ahli, seperti saksi yang punya tanggung jawab hukum. Apabila dia menghubungi juga dengan cara menyimpang, artinya dia melanggar sumpahnya, dia bisa dihukum, undang-undang mengatur 9 tahun. Oke. Saya kembali lagi ke pernyataan yang sempat Prof. Gayus sampaikan bahwa lembaga peradilan sudah seperti pasar. Ya. Siapapun bisa jadi perantara jual beli kasus, bahkan tukang parkir saja bisa. Anda sempat sampaikan itu. Artinya banyak celahnya ya, Prof. Gayus. Celahnya di mana saja? Saya mengatakan hasil penelitian saya di S3 20 tahun yang lalu di Kalimantan Barat, di Pasiran tepatnya, itu ketua suku mengatakan dia tidak mau buat perkara ini ke pengadilan. Di pengadilan di tahun itu, tahun 2018, di penelitian saya itu mengatakan ke pengadilan seperti masuk gua hantu. Jadi bagi saya itu, jadi di sana transaksional sudah terjadi 20 tahun yang lalu di mana-mana, termasuk di kota kecil. Saya cek ke ketua pengadilan ketika itu di Pontianak, betul. Jadi sedikit sekali orang akan meminta perkara masuk ke pengadilan, terutama perdata. Akan menjadi sebaliknya. Yang salah menjadi benar, yang benar jadi salah. Itu tahun itu. Saya membuat buku itu, Menerobos Gua Hantu. Hari ini saya mencoba memulai membuat seri 2, yaitu pengadilan seperti gua hantu, menakutkan orang untuk masuk. Ya, ya. Kemudian juga langkah dilakukan, termasuk juga mutasi. Apakah mutasi ini bisa menghapuskan praktik-praktik transaksional sebagai solusi yang rasional, Prof. Gayus? Untuk solusi rasional jangka pendek ya, bisa. Artinya Mahkamah Agung mempunyai sikap kepedulian kepada keadaan sekarang. Tapi kalau jangka panjang, saya mengikut aturan pemikiran Pak Yusril Issa Mahendra pada saat mengatakan kalau mau mengisi air harus bersih tempatnya. Air bersih masuk air kotor, percuma dimutasi terjadi begitu lagi. Jangka pendek boleh. Ya. Karena ada pihak juga yang mengkhawatirkan Pak Davi kalau mutasi ini hanya memindahkan masalah saja dari daerah yang disebut basah ke daerah yang kering, mungkin saja bisa disebut seperti itu. Iya, masuk akal kalau memang ada sebagian masyarakat yang curiga ya, yang khawatir mutasi yang seolah-olah ini jadi capaian dari pimpinan MA di bawah kendali atau komando Pak Narto gitu ya. Ini hanya gimmick yang kemudian ujungnya nanti justru malah hanya memindahkan korupsi ke daerah gitu ya. Kasihan di daerah begitu ibaratnya. Tapi sebenarnya untuk mengendalikan damage, Mbak, ini sebagai langkah jangka pendek itu saya rasa penting. Untuk kasih message bahwa MA sudah mau berubah, bahwa bendulum ke arah anti korupsi, kebijakan mutasi dan promosi yang berdasarkan pada penilaian kinerja, kualitas putusan, kemudian integritas ya, kadar integritas hakim, ini juga perlu di state. Di samping juga saya rasa ini penting, Mbak, buat teman-teman hakim yang bersih-bersih. Saya tahu hakim-hakim yang bersih itu banyak dan sayangnya saat ini mereka masih muter-muter aja di daerah-daerah pinggiran ya, 3T itu, terluar, terpencil gitu ya, daerah tertinggal gitu ya. Kalau kemudian ini message-nya sampai ke mereka, ini bisa jadi boost moral gitu ya, bahwa jadi hakim bersih itu bisa kok kemudian dapat peluang untuk berkarir secara baik gitu ya. Nah kalau untuk jangka pendek ya gini, mereka daripada kemudian mereka korupsi ya, kalau memang yang diduga korupsi itu korupsinya di Jakarta atau di sekitarnya atau di kota-kota besar dengan perkara-perkara yang high profile ya, yang melibatkan nama-nama besar, yang mendapat perhatian publik luar biasa, kemudian yang melibatkan uang besar gitu ya. Kalau dipinggirkan, mereka nanti akan damage yang akan mereka lakukan kalau mereka tetap melakukan korupsi gitu ya, akan jauh lebih berkurang. Karena di daerah tentu saja ya perkaranya jauh lebih terbatas. Tapi saya mau menjelaskan begini, Mbak.
kita harus tindak lanjuti ini dengan melakukan penegakan etik. KAY bekerja keras, bekerja keras. Bahkan ini perlu saya rasa momen yang tepat gitu ya untuk saya sampaikan kepada publik bahwa tahun ini itu kita ada rencana menyelenggarakan 17 majelis kehormatan hakim. Oke. Ini adalah proses yang diatur dalam Undang-Undang Komisi Yudisial sebagai mekanisme bagi penindakan terhadap hakim yang sanksinya itu adalah pemberhentian tetap. Ini akan kita selenggarakan 17 bersama dengan MA. Kita mau hand in hand dan ini betul-betul bagian lain gitu ya dari langkah-langkah bersih-bersih yang dilakukan MA. Tapi juga kita mau men-challenge nih para hakim yang bersih, hakim yang masih punya kepedulian gitu ya. Ayo deh lapor ke KAY karena Anda semua itu penciumannya paling tajam. Anda semua itu tahu siapa kolega Anda yang bermain perkara, siapa yang suka bertemu dengan para pihak secara sepihak gitu ya. Siapa yang suka jual beli putusan. Mereka pasti tahu. Tolong sampaikan laporannya kepada KAY. Di samping tentu saja tindakan proaktif yang dilakukan KAY, KAY siap menerima. Kita dalam waktu dekat akan mengumumkan hotline khusus bagi hakim yang mau melapor kepada KAY begitu. Harapannya ini kita bikin ya, para pimpinan pengadilan yang belum bersih, kita bikin mereka gelisah was-was. Karena bukan hanya diawasi oleh KAY, bukan hanya diawasi oleh Bawas ya Pak Sobandi, tapi juga diawasi oleh koleganya yang memang masih punya hati nurani dan masih punya kepedulian dan kecintaan pada rakyat, khususnya pencari keadilan. Jadi melibatkan sejumlah pihak, termasuk hakim juga sebagai pengawas juga bisa menjadi whistleblower. Oke, nanti kita akan bahas lagi utamanya soal integritas, bagaimana menjaga integritas itu kan yang paling penting ya, Pak. Bukan hanya solusi jangka pendek, tapi jangka panjang untuk pembinaan integritas juga akan kita bahas. Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami di Top Issue. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Top Issue. Saya akan kembali ke Pak Sobandi. Pak Sobandi, tadi kalau menurut Prof. Gayus ini masih jangka pendek ya mutasi. Kemudian juga ada sejumlah pihak yang mengkhawatirkan bahwa hanya akan memindahkan masalah saja ke daerah. Nah, bagaimana Mahkamah Agung menjawab kekhawatiran-kekhawatiran publik ini? Ya, kami memahami kekhawatiran publik karena memang kita tidak bisa menghindar dari fakta. Dua kejadian belakangan ini sangat memukul tadi ya. Nah, memang seperti disampaikan oleh Prof. Gayus ya, judicial corruption itu ada 3 tadi saya kutip Prof. Pertama berdasarkan kebutuhan, korupsi karena kebutuhan, korupsi karena tamak, korupsi karena kesempatan. Nah, kalau korupsi karena tamak itu mungkin kita bisa tadi istilah Prof. Narto itu ya sudah tidak bisa kita bina, itu kita binasakan. Tetapi kalau berdasarkan korupsi berdasarkan by need, berdasarkan keperluan, kebutuhan, jadi Pak Kadafi bahwa hakim-hakim berintegritas itu ketika kita masukkan ke Jakarta, nah, tentu dia akan menghadapi, memikirkan biaya sewa rumah, biaya pendidikan, biaya hidup dia di kota ini bagaimana. Nah, alhamdulillah Presiden memperhatikan itu dengan menambah tunjangan hakim ya. Alhamdulillah saya kira mungkin sekarang sudah cukup dan kita mendengar sendiri bahwa Presiden akan meningkatkan lagi. Nah, ini salah satu upaya kita. Jadi harus diperhatikan juga ya, terutama untuk teman-teman hakim yang berintegritas ini kita perhatikan begitu. Nah, kemudian langkah-langkah yang akan kita di Mahkamah Agung lakukan adalah melakukan pengawasan ya, bekerja sama tentu dengan KAY ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Kadafi tadi bahwa hakim sesama hakim saling mengawasi, itu muncul pemikiran itu di Perma nomor 9 tahun 2022 juga 2016 sudah ada sistem whistleblower system itu ya, sudah ada. Tetapi waktu rapat pimpinan mutasi itu disampaikan. Makanya Pak Kadafi kita kirimkan hakim-hakim mantan Bawas, hakim-hakim yang sudah terkenal integritasnya. Karena selain menjadi pelita untuk dirinya sendiri, dia juga akan mengawasi hakim-hakim di lingkungan kerjanya itu. Nah, laporan selain ke Komisi Yudisial, juga kita menunggu laporan itu berbagai kanal, bisa melalui media sosial.
Bahkan saya sendiri menyiapkan waktu untuk membuka atau menerima WhatsApp pengaduan, bukan hanya dari hakim tadi, tetapi dari masyarakat semuanya yang masih punya rasa memiliki bahwa Mahkamah Agung itu bukan milik Mahkamah Agung, tapi milik kami, harus bersih lembaga peradilan itu. Nah, jadi kita juga menunggu itu. Nah, secara instan memang Bawas sudah menyusun Satgasus, ya, menugaskan Satgasus untuk turun ke pengadilan-pengadilan di 1 Agustus. Ke depan Bawas akan diturunkan ke berbagai pengadilan dalam rangka mengecek kinerjanya, kedisiplinan, dan perilaku hakim dan aparatur pengadilan. Jadi Bawas, pengaduan secara usulan dari Pak Kadapi itu, kita akan lakukan itu. Nah, selain itu juga yang ketiga, kita memperbaiki sistem dalam hal penunjukan majelis hakim. Karena pola tadi di Surabaya atau Jakarta, ketua memesan majelis, membuat majelis sesuai dengan pesanan. Nah, jadi dengan smart majelis, menyerahkan kewenangan ketua untuk memilih hakim menjadi majelis itu diserahkan kepada robot, ya, kecerdasan buatan yang kita gunakan di sana. Kemudian sistem juga bagaimana persidangan supaya lebih transparan, terbuka, kita akan dorong. Ada e-court untuk perkara perdata, ada e-berpadu untuk perkara pidana, ya. Nah, kita dorong itu sistem peradilan semakin transparan dan semakin akuntabel. Oke, soal tadi digitalisasi kemudian pengawasan. Nah, saya ingin tanya lagi ke Pak Davi, sebetulnya selama ini apa sih kendala pengawasan yang dialami oleh KAI? Kendala pengawasan yang dialami oleh KAI tentu saja didasari, Mbak, ya, oleh kewenangan yang relatif terbatas. Kita harus jujur, ya, dulu saya waktu mahasiswa Fakultas Hukum UI, Mbak, saya yang mimpin demo, Mbak, tahun 98, teman-teman saya, ya, kalau mahasiswa dari fakultas lain yang diteriakan agenda-agenda lain, kalau saya dengan kawan-kawan waktu itu, yang kami teriakan adalah independensi peradilan, penyatuan atap, supaya hakim kita tidak seperti dulu di masa Orde Baru, perutnya diurus oleh eksekutif, kepalanya diurus oleh yudikatif, sehingga mereka tidak independen, kerap diintervensi, kerap kemudian berhadapan dengan tantangan-tantangan, terutama ketika pihak eksekutif atau cabang kekuasaan lain itu ada di hadapan mereka dalam status atau dalam kedudukan sebagai posisi sebagai pihak yang berperkara. Waktu itu yang kita tuntutkan itu. Kemudian digolkan, Mbak, ya, agenda itu, dan kemudian terjadi penyatuan atap. Jadi Mahkamah Agung ini mengelola segala hal, mulai dari soal teknis yudisial, bagaimana hakim memeriksa dan memutus perkara, mereka juga mengelola anggaran termasuk manajemen SDM. Tapi kan Lord Acton bilang, power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Jadi kekuasaan, apalagi kekuasaan Mahkamah Agung itu luar biasa besar. Dan kekuasaan dimanapun itu punya kecenderungan untuk korup. Dan kalau kekuasaannya absolut, maka korupsinya juga absolut. Jadi penyatuan atap itu bisa menjadikan Mahkamah Agung punya kekuasaan yang absolut, yang kemudian akan muncul korupsi yang absolut. Dulu ya, lalu para pembentuk Undang-Undang Dasar kita kemudian menggagas dibentuknya sistem akuntabilitas, dalam hal ini pembentukan KAI. KAI kemudian diberi kewenangan oleh pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945 untuk melakukan seleksi hakim agung, dan salah satunya ya untuk mengawasi hakim, mulai dari tingkat hakim agung sampai ke hakim paling bawah gitu. Tapi jujur saja kita belum konsisten menjalankan amanat reformasi. Baru 1 tahun KAI dibentuk lewat Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004, KAI sudah dilemahkan lewat judicial review. Dan sesudah itu ada rangkaian judicial review, baik judicial review ke Mahkamah Konstitusi maupun ke Mahkamah Agung, yang semua message-nya atau agendanya adalah membatasi ruang gerak KAI, dalam hal ini melemahkan KAI. Jadi dasar permasalahan dalam pengawasan KAI adalah kewenangan yang kurang memadai. Kalau kemudian KAI bisa tegas terhadap pelanggaran kode etik hakim, terutama yang menyangkut dengan korupsi, Mbak, itu biasanya ketika terjadi konflik antara pihak penyuap dengan yang disuap. Jadi yang disuap ini nggak memenuhi prestasi atas pesanan dari penyuap. Maka penyuap ini kemudian rame, dia akan bersuara, termasuk salah satunya masuk ke KAI menyampaikan laporan.
Tapi umumnya judicial corruption itu salaman, Mbak. Antara yang nyuap dengan yang disuap. Kalau udah salaman, kepentingan bertemu, diam, silent. Karena itu hanya lembaga penegak hukum yang kemudian bisa membongkar dengan berbagai kewenangan upaya paksanya. KY untuk itu selalu mendorong lembaga penegak hukum untuk fokus pada judicial corruption. Sambil jalan, KY juga memohon ya kepada DPR, kepada Presiden untuk segera diagendakan amandemen Undang-Undang KY guna menambah kewenangan KY atau memperkuat KY. Paling tidak mengembalikan desain KY sebagaimana amanat reformasi di tahun 98 dulu. Oke, Begitu, Mbak. soal tadi memperkuat KY, kemudian ada berbagai kendala pengawasan, apakah ini yang menjadi salah satu faktor mafia peradilan terus bertumbuh? Prof Gayus nanti dijawab usai jeda ya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Top Issue. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Top Issue. Prof Gayus, setelah mutasi bagaimana seharusnya penguatan pengawasan, kemudian pembinaan integritas hakim? Ya, saya lebih tertarik dengan pembinaan sebenarnya. Pengawasan itu sudah gagal kita ini mengawasi, KY tidak terlalu dilibatkan. Kemudian sesuai dengan SEMA nomor 8 tadi tahun 2016 Terma, ada ya? berjenjang. Jadi sampai kepada tingkatan yang terakhir yang belum diusik sampai hari ini dengan mutasi ini. Tetapi saya akan mengatakan saya terkesan dengan cuatan Pak Ketua Mahkamah Agung Pak Sunarto ini hari ini. Saya tidak iba kepada orang melakukan pelanggaran di wilayah peradilan. Ini salut sekali saya. Tetapi saya akan mengatakan, Pak, memang begitu. Tapi sanksi apa yang tepat sehingga ada perubahan di wajah peradilan kita? Saya mengatakan kalau negara kita ini sudah memandang pidana yang dijatuhkan secara modern, kan bukan balas dendam kita. Ada satu solusi, yang penting berubahnya wajah peradilan, yaitu tidak usah dihukum berat. Saya sebaliknya, tidak usah dihukum berat. Tetapi bagaimana merubah peradilan dengan pengakuan mereka. Mereka harus mengaku. Intinya mereka itu bisa menjadi justice kolaborator, berkolaborasi dengan penegak hukum, membuka semua. Oh, ternyata memang saya berjaringan dengan PN yang lain, bisa masuk ke Jakarta. Koordinasi seperti buka itu, sehingga wajah ini terungkap dengan baik. Kemudian ya tentu kalau bagi saya putusan itu kan kalaupun dihukum hakimnya, putusan berjalan, korbannya tetap korban itu. Nah, ini perlu satu evaluasi yang bernama eksaminasi. Oke, eksaminasi itu exam lagi putusan, sehingga nggak ada jual beli di pengadilan, nggak ada transaksional. Siapa mau beli kalau nanti toh di eksaminasi? Saya usul ini digagas oleh Presiden, bukan oleh Mahkamah Agung. Nanti jeruk makan jeruk, orang publik, dia juga yang membentuk. Presiden membuat satu kepanitiaan untuk membentuk satu tim eksaminasi. Jadi transaksi demand and supply itu nggak laku. Buat apa ngasih hakim belum tentu nanti nggak dieksaminasi berubah lagi. Oke, tim eksaminasi untuk mengecek putusannya ya. Saya ke Pak Davi, mohon maaf karena durasinya terbatas. Pak Davi, rotasi sudah dilakukan, mutasi dilakukan, apa evaluasi terhadap integritas hakim yang sudah dimutasi? Ayo deh MA kerja keras ya, tindak lanjuti ini dengan membentuk sistem mutasi dan promosi hakim yang berbasis pada kualitas putusan, eksaminasi putusan yang tadi saya bilang, apa yang disampaikan oleh Prof Gayus, juga berdasarkan hasil pengawasan perilaku, jadi catatan perilaku, ya di samping hal-hal lain ya soal kepangkatan dan lain-lain. Kemudian KY juga kerja keras, kami janjikan itu. KY ini cuma ada 7 komisioner, saya dengan 6 komisioner yang lain. Kita cuma punya 300 pegawai, Mbak. Tapi kita harus mengawasi 923 pengadilan terhadap 8.145 hakim. Ini orang-orang pinter semua, gitu ya. Dan ayo kita sama-sama, Mahkamah Agung dan KY menindaklanjuti ini ya dengan langkah-langkah konkret penegakan etik. Saya akui Pak Narto setelah menjadi Ketua Mahkamah Agung adalah Ketua Mahkamah Agung yang paling akomodatif terhadap rekomendasi sanksi yang disampaikan oleh KY. Jadi sampai sejauh ini sepertinya semua rekomendasi sanksi KY itu ditindaklanjuti. Tahun lalu 2024 ada 89 hakim yang kita rekomendasikan untuk diberi sanksi. Termasuk ada yang kemudian harus diberhentikan tetap, itu sampai 11 orang begitu ya. Dan ya kita berharap kerjasama dengan Pak Narto ini berlanjut gitu ya. Kalau perlu ya sampai ke pemberhentian.
detoksifikasi. Kemudian untuk Baik. digitalisasi saya mau kasih masukan ke Pak Sobandi ya. Mungkin smart majelis itu jangan yang dikocok itu majelisnya Pak, sampai ke orangnya. Karena yang saya pahami smart majelis itu ada majelis yang dibentuk ya, terdiri dari 3 orang, dia periodenya 6 bulan, lalu ketika ada perkara masuk, yang dikocok itu majelisnya, tapi komposisi orangnya tetap. Kalau usul saya sampai ke individu-individu. Jadi Oke. siapapun yang mau nitip perkara melalui ketua pengadilan, pusing dia karena kemudian harus berhadapan dengan AI. Oke, soal tadi memperkuat digitalisasi, kemudian pembinaan integritas, dan tadi juga tim eksaminasi, apa respon dari Mahkamah Agung bagaimana juga pembinaan integritas terhadap lebih dari 7.742 hakim di Indonesia ke depan? Pak Sobandi, singkat saja. Ya. Jadi memang Mahkamah Agung sekarang mutasi seperti sampaikan tadi, bahwa bukan berdasarkan data, bukan berdasarkan rasa, tapi berdasarkan data. Yang kedua, bukan berdasarkan senioritas, tetapi berdasarkan integritas dan kualitas putusan tadi. Kualitas diantaranya kualitas putusan. Pak pimpinan menyatakan bahwa ketika integritas tanpa kualitas seperti pelita tanpa di tangan pencuri, seperti pelita di tangan pencuri. Tetapi ketika integritas tanpa intelektualitas, maka seperti pelita di tangan bayi ya, atau kebalik tadi kalau misalnya ini. Kemudian masukan-masukan dari Prof. Gayus, masukan-masukan dari Komisi Yudisial, ini merupakan kontribusi positif. Kami berharap kontribusi itu muncul dari publik, dan partisipasi aktif ya dari publik untuk memperbaiki lembaga peradilan. Itu bukti cinta masyarakat kepada Mahkamah Agung. Kami mengucapkan terima kasih untuk itu, dan kami juga memohon maaf masih terjadi judicial corruption di lembaga peradilan kita. Insya Allah mudah-mudahan kita bertekad itu yang terakhir di Jakarta Pusat. Amin. Itu yang terakhir dan tidak terjadi lagi. Pimpinan menyatakan bahwa ada anekdot bahwa KUHP singkatan dari kasih uang habis perkara. Kita rubah itu kasih uang hakim penjarakan. Begitu. Baik, terima kasih Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung atau MA, Pak Sobandi, Hakim Agung Mahkamah Agung atau MA periode 2011-2018, Profesor Gayus Lumbun, dan anggota Komisi Yudisial atau KY bin Ziyad Qaddafi. Terima kasih Pak Davi, terima kasih Prof sudah bergabung bersama kami di Top Issue. Pemirsa, mutasi hakim adalah pertaruhan kepercayaan. Tanpa bukti nyata, rotasi hanya jadi formalitas belaka. Integritas tidak cukup diucapkan, harus dibuktikan dalam setiap putusan. Peradilan yang bersih adalah harga mati untuk menyelamatkan kehormatan. Atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Eva Mondo pamit undur diri. Terima kasih pemirsa, selamat malam dan tetaplah bersama kami di Metro TV. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.